Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan kali ini dalam pelajaran akidah akhlak dalam materi adab kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian berbahagia, kelas 8C dan D MTS Manaratul Islam. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu adab kepada orang tua dan guru. Nah, dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah adab kepada guru. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari adab kepada orang tua. Nah, adab kepada guru yang kita jelaskan di sini adalah pengertian guru. Siapa sih guru itu? Guru adalah orang yang mendidik. Bisa juga yang mengadakan pengajaran. Bisa juga guru itu artinya yang memberi bimbingan. Bisa juga guru itu artinya menambahkan pelatihan fisik ataupun non-fisik. Bisa juga guru itu artinya memberikan penilaian dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Ini pengertian dari guru. Maka guru terkadang disebut juga sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita. Itu sebagai orang tua bagi anak didiknya. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa di dunia ini itu ada 3 orang tua yang harus dihormati dan yang harus dipatuhi. Siapa orang tua itu? Yang pertama adalah orang tua kandung kita sendiri. Itu orang tua yang telah melahirkan dan memelihara kita. Ini orang tua pertama. Yang kedua, orang tua mertua. Yaitu orang tua sebab adanya pernikahan. Nah, ini juga dikatakan sebagai orang tua kita. Kemudian yang ketiga, yaitu orang tua guru. Yaitu orang tua yang memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi inilah ya, ada 3 kategori orang tua yang harus dihormati dan dipatuhi. Itulah pengertian dari guru. Nah, anak-anakku sini berbahagia. Selanjutnya, apakah ada dalil mengenai perintah adab ataupun berbuat baik kepada guru? Ternyata dalam Al-Quran itu ada perintah untuk berlaku baik kepada guru. Ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, ini. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami', di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yajil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'amilina haqqa." Yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Nah, ini adalah dalil perintah adab ataupun berbuat baik kepada guru. Jadi ini adalah merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Selanjutnya
bagaimana cara kita ini beradab atau berlaku baik kepada guru. Nah, di sini banyak sekali cara kita beradab, berbuat baik kepada guru. Di antaranya adalah yang pertama, kita menghormati dan menghargai guru. Ini cara kita beradab, menghormati dan menghargai guru. Kemudian yang kedua, tidak mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan guru. Jadi walaupun kita ini lebih pintar, ya, dan wawasan kita lebih luas, ya, tapi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan guru. Ini adabnya. Tetap kita harus mempunyai adab kepada guru, ya, yang mungkin memiliki wawasan tidak terlalu lebih, tidak terlalu banyak dengan wawasan yang kita miliki. Tetap kita harus menjaga adab kita kepada guru. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru. Nah, ini. Jadi walaupun sedikit harus kita amalkan. Ya, agar supaya apa? Ilmu yang kita peroleh dari guru akan menjadi berkah. Kemudian yang keempat, mendoakan guru. Guru harus kita doakan. Jadi jangan hanya orang tua saja, orang tua asli kita yang kita doakan. Seharusnya guru pun juga harus kita doakan, karena mereka juga merupakan orang tua kita. Yang kelima, menjaga adab berbicara dengan guru. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, jangan terlalu nadanya terlalu tinggi kepada guru ketika kita berbicara. Ya. Harus kita atur cara bicara kita. Kemudian taat perintah guru. Ya, jadi masih banyak lagi cara kita berbuat baik, cara kita beradab kepada guru. Lalu apa manfaat kita beradab, berbuat baik kepada guru? Manfaatnya yang pertama, ilmu yang didapat itu akan lebih bermanfaat. Nah, ini. Ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapat ini akan lebih bermanfaat. Ya. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, ini. Kemudian yang kedua, manfaatnya kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nahl, ya, itu adalah salah satu perintah Allah, ya, agar kita memiliki adab kepada guru, ya, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar kepada guru, maka kita akan mengetahui segala hal yang kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kemudian kita juga mengikuti dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadisnya. Ya. Itu yang kedua, manfaat kita berbuat baik kepada guru, yaitu menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian yang ketiga, manfaat kita beradab kepada guru, kita menjadi lebih mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulnya. Kemudian yang keempat, kita lebih tenang di dalam mengamalkan ilmu kita. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan keridhaan dari ilmu yang kita pelajari dari guru kita. Nah, ini. Kemudian yang kelima, melatih diri untuk menjadi pribadi yang selalu menghargai jasa-jasa orang lain. Inilah diantara manfaat kita berbuat baik, manfaat kita beradab kepada guru. Jadi kita sebagai siswa, sebagai murid, kita harus dapat memiliki adab ataupun berbuat baik kepada guru. Karena dengan kita beradab, dengan kita berbuat baik kepada guru, maka ilmu yang kita pelajari,
ilmu yang kita miliki akan semakin lebih bermanfaat. Ya. Ilmu yang kita miliki ini akan semakin memiliki keberkahan. Nah ini, ya, jadi bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri kita, dan juga akan dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ingin yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari ingin mendapatkan keberkahan, maka kita harus bisa beradab dan berbuat baik kepada guru. Karena kalau kita tidak memiliki adab, kita tidak memiliki sifat baik ya kepada guru, maka ilmu yang kita pelajari itu tidak ada manfaatnya. Ilmu yang kita pelajari tidak ada keberkahannya. Nah ini, ya. Jadi inilah orang tua ketiga kita yang harus kita hormati. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan orang tua, ya, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan keberkahan, maka berbuat baiklah kepada guru yang mengajarkan sesuatu segala hal yang kita tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu. Kita hormat kepada guru kita bukan hanya tatkala mereka masih mengajarkan kepada kita, tetapi tatkala mereka sudah pensiun dan mereka tidak mengajar lagi, tetap bakti kita kepada guru, ya, adab kita kepada guru tidak akan putus selama beliau masih hidup. Ini agar supaya apa? Agar supaya ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari, walaupun sedikit, itu akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai adab berlaku baik kepada guru. Marilah sama-sama kita hargai guru kita hormati guru kita, agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari beliau, sehingga ilmu yang beliau sampaikan akan masuk ke dalam diri kita dan akan betul-betul menjadi sesuatu yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.